Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amalin bani adam lahu illa bisyam as-sawmu li wa az-zibi. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, sehat-sehat ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ini kita sudah mau dapat 4 hari ya, berarti tinggal 26 hari lagi. Biar ini untuk mengingatkan terus ya. Nanti kalau sudah dapat 7 hari, 1 pekan atau 10 hari, biasanya cepat terus kemudian Lebaran. Sekarang ini sudah ada yang mikir ke mall ya, persiapan untuk beli baju, beli sepatu, beli sandal, beli handphone gitu ya. Padahal tidak puasa ini. Kita yang puasa ini malah belum mikir ya. Anak-anak saya itu alhamdulillah saya tidak pernah mikir, yang mikir itu istri saya. Dan istri saya juga hanya mikir, yang ngasih itu malah bulik sama budinya itu ya. Jadi kalau pulang itu sudah disiapkan, dikasih baju lebaran, terus dikasih fitrah gitu ya. Ada yang ngasih fitrah 100, ada yang 200, ada yang 500. Kalau istri saya ngasihnya sekitar 50 sampai 100, jadi untung gitu ya. Karena keluarganya agak mampu-mampu ya, kecuali yang saya sama istri kurang mampu gitu ya, biasa gitu ya. Artinya ya untuk makan cukup dibandingkan dengan yang ada orang sehari makan 2 hari enggak. Tapi alhamdulillah saya setiap hari makan, kecuali puasa ini ya, insya Allah sebulan enggak makan ini. Makanya hanya buka nunut di masjid gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, langsung saja pada kesempatan ini saya tadi membaca di dalam Al-Quran surat Al-Qasas. Jadi Qasas itu artinya cerita-cerita. Surat Qasas itu surat yang ke-28 ayat 77. Ini kita mengaji dan mengkaji. Dan kayaknya di sini ini tadarusnya belum ada yang sampai surat ke-28. Belum ya Bu? Belum sampai surat 28 ya Bu? Ini hari mau masuk ke malam 5, biasanya kalau di tempat saya itu baru surat Al-An'am gitu ya. Al-An'am itu surat ke-6. Jadi kalau pembacanya surat Al-An'am berarti itu mesti surat ke-6 sama am-nya gitu. Nah, pada ayat tersebut yang berbunyi adalah wabtaghi fima atau daral akhirah, maka carilah pahala, carilah bekal untuk akhirat. Jadi hidup ini yang paling utama itu adalah akhirat. Jangan cari bekal untuk dunia tapi akhiratnya lupa. Di dalam surat Ad-Duha, wal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat. Jadi akhirat itu bahasa Arab, di Indonesia akhirat itu terakhir gitu. Akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu kehidupan yang lebih utama daripada yang awal. Jadi ula itu awal. Wal akhiratu khairu, dan akhirat khairun itu lebih baik, wal ula daripada yang awal, yang pertama. Jadi Al-Quran itu luar biasa ya. Jadi bahasa Arab itu sudah dipinjam orang Indonesia banyak sekali gitu. Jadi dunia ini juga dari bahasa Arab
Danayatni artinya dekat. Jadi dunia ini artinya dekat. Yang jauh itu adalah akhirat itu. Orang di dunia ini hidup berapa? Paling ya sekitar 60-70 tahun itu dalam hadis itu ya. Sintina wasabuna. Jadi 60 sampai 70 tahun. Nabi itu umurnya 63 tahun. Kemarin Pak Muhammad Jazir SP itu usianya kebetulan sama dengan Nabi ya, 63 itu. Itu yang penggerak Masjid Jogokaryan bahwa saldo itu dinolkan gitu ya. Di masjid saya itu mau niru kayak gitu nggak bisa. Nanti kalau nol gimana itu gitu. Kalau Jogokaryan masjid dinolkan nanti tambah lebih banyak lagi gitu. Dan termasuk satu Jogja ini untuk takjilnya itu rekor tidak ada yang ngalahkan 3.800 porsi gitu ya. Kalau di Kauman itu sekitar 1.800, jadi masih jauh. Jadi usia umatnya Nabi ini 60 sampai 70 tahun. Saya sekarang usianya baru setengah abad lebih sedikit gitu ya. Ustadz saya meninggal usia 44 tahun. Jadi ustadz saya itu usia muda sudah meninggal. Ada yang usianya 75 tahun tapi sudah tidak bisa merasakan apa-apa gitu. Berdoa terus, ya Allah kok saya ini dimatikan aja daripada hidup kok kayak gini. Padahal kalau kita ini mengaji, menuntut ilmu itu tidak boleh meminta mati. Jadi Bapak Ibu tidak boleh besok kalau usianya 60 tahun, 10 tahun kemudian sakit-sakitan, nggak boleh minta mati. Bolehnya itu hanya berdoa, ya Allah mudah-mudahan nanti diberi mati yang husnul khotimah. Jadi jangan sampai itu. Bahkan kemarin ada teman yang konsultasi itu ya, dia itu suami istri PNS itu ya, PNS itu guru, itu gajinya dia cerita itu kurang lebih 5 juta, suami istri berarti 10 juta. Terus sertifikasinya sama dengan gajinya, jadi dapat 5 juta lagi sebulan 20 juta. Itu kalau di Jogja itu mau makan apa saja itu bisa itu. Dibandingkan dengan gaji saya jauh. Gaji saya itu 500 sampai 1 juta per bulan, tapi alhamdulillah cukup gitu ya. Itu gaji 20 juta kenapa? Kemarin itu nyampaikan ke saya, Pak Ustadz, saya itu kemarin hampir bunuh diri gitu. Nah kenapa? Gara-gara sama suami istri ini cekcok. Karena apa? Beli rumah senilai 1 miliar gitu ya. Dengan harapan 1 miliar itu dicicil dari gaji 20 tadi bandingan. Nanti gaji saya, SK saya, gajimu, dan SK-mu dimasukkan untuk nyicil gitu. Nah ternyata dalam pertengahan perjalanan itu istrinya tidak mau. Wah ini saya PNS kerja tidak dapat apa-apa ini. Tidak mau. Akhirnya suaminya bingung akhirnya padu-padu terus. Kemudian dia itu naik di jembatan layang ini ya. Jembatan layang mana ini? Yang dekat sini? Lempuyangan itu. Itu dia berdoa itu, membaca Al-Fatihah, terus kemudian ayat kursi, surat-surat pendek itu membaca terus itu ya. Sudah di atas, begitu mau terjun, ternyata kereta yang lewat tadi itu tidak pas di bawahnya itu. Jadi salah jalur gitu ya. Jadi jalurnya itu yang dipilih itu sebelah selatan, ternyata kereta apinya yang sebelah utara lewat itu. Ya alhamdulillah nggak jadi mati gitu. Orangnya kemarin baru cerita, lah kamu kok kemarin tidak cerita-cerita sama temanmu atau saya? Saya kayaknya sudah jalannya buntu, tidak ada yang bisa untuk membantu dan untuk bercerita. Begitu setelah peristiwa baru cerita. Dan akhirnya sudah cerai, sekarang masih menduda gitu ya. Menduda itu bukan menduda celengan ya, masih duda gitu. Kalau perempuannya berarti masih apa? Janda. Jandanya janda buah, bukan janda kembang ya. Karena sudah punya anak gitu ya. Yang laki-laki belum punya
barangkali ya dia Islam itu yang bisa berdoa itu ya, karena kebetulan setan yang goda itu lebih pintar itu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran tadi, carilah pahala, carilah bekal untuk akhirat. Walan tansa nasibaka dunia, dan jangan kamu itu melupakan jatahmu, bagianmu. Nasib itu bahasa Arab artinya apa? Bagian. Nasibmu, bagianmu. Walan tansa nasibaka dunia, dan jangan kamu lupakan kehidupan dunia. Jadi orang itu sholat terus di masjid terus tidak bekerja, salah. Orang itu bekerja terus tidak sholat juga salah. Yang benar itu hidupnya itu seimbang dunia akhirat. Nah kemudian apakah kita sudah seimbang hidup di dunia dan akhirat ini? Kira-kira Bapak Ibu sudah seimbang belum? Nah kalau menurut saya juga belum. Dan insya Allah puasa ini kita lebih banyak bekalnya untuk akhirat daripada dunia. Khusus untuk 1 bulan Ramadan. Yang 11 bulan itu kita bekalnya kurang. Kenapa bulan Ramadan ini kok bekal kita banyak dan cukup? Karena kita siangnya puasa, malamnya sholat taraweh itu ya. Jadi waktu ini 24 jam, kita itu yang tidak ibadah itu berapa menit? Tidur itu juga ibadah, berarti kita puasa ini 24 jam itu ibadah terus. Kecuali kita ngerasani orang, berarti itu tidak ibadah. Ngerasaninya berapa menit, berapa jam sehari? Saya tidak tahu itu ya. Dari pagi tadi kalau kita itu sudah mulai sahur, itu insya Allah tidak ngerasani, kemudian sholat ke masjid, mendengarkan khutbah, pulang, nyapu-nyapu, ada yang tidur, ada yang persiapan ke kantor. Berarti hampir 24 jam kita itu beribadah terus. Kalau tidak puasa, kita itu tidak beribadah terus, tapi juga ada ibadahnya. Di antaranya adalah sholat isya 5 menit, zuhur, asar, maghrib, subuh 5 menit kali 5, 25 menit kita tidak ngerasani. Ditambah kultum pengajian setengah jam, berarti 1 jam, masih 23 jam. Kita mungkin zikir, berdoa, kita bekerja, dikurangi kayaknya tidak ada 12 jam kita ibadahnya itu. Kalau di luar puasa, maka yang bisa seimbang 12 bulan itu hanya kita sebulan. Makanya kalau orang meninggal di waktu bulan suci Ramadan itu insya Allah husnul khotimah, karena waktu yang paling baik. Jadi puasa ini waktu yang paling baik. Siapa yang meninggal, tapi meninggalnya alami ya, tidak bunuh diri ya. Kalau bunuh diri ya itu mati yang paling jelek gitu ya. Kayak di Jawa Barat kemarin satu keluarga meninggal gara-gara suami istri madu. Ini orang berkeluarga itu ya kadang patuh ya kadang tidak patuh, tapi sering tidak patuhnya itu bagus. Tidak ada rumah tangga yang tidak patuh itu, mesti ada patuhnya. Entah berapa menit itu pasti itu ya. Nah, di Jawa Barat itu karena patuh terus, kemudian suaminya bosan di rumah akhirnya pergi. Dilarang, ditagih utang. Perempuannya, istrinya stres daripada ditagih utang terus, kemudian dia itu beli obat tidur alias racun. Dan dia berdoa, mudah-mudahan anak saya besok tidak seperti saya. Akhirnya anaknya juga diminumi itu ya. Anaknya umur 11 tahun, adiknya umur 7 tahun, dan yang terkecil 3 tahun. Ini diobati semua, mati semua. Kalau anaknya 3 mungkin tidak ngerti ya, insya Allah itu mati husnul khotimah. Tapi yang istrinya itu, pokoknya yang masuk neraka saya aja tidak apa-apa. Dan saya berharap anak-anak saya ini tidak seperti yang dialami orang tuanya atau ibunya. Artinya bablas semua. Nah inilah namanya krisis akidah, krisis tauhid, krisis akhlak, mengakhiri seperti itu. Kalau meninggal seperti itu bagaimana? Sampai saat sekarang ini dia di alam barzah itu sudah tidak tenang.
orang mimpi dikejar harimau atau mimpi dikejar ular gitu ya. Padahal cuma mimpi dong, tapi kita kemudian bangun ternyata cuma mimpi, tapi rasanya kan nggak enak itu ya. Nah orang di kuburan juga seperti itu. Ini saya dari mana tahu? Ya dari hadis. Tahu dari mana? Dari Al-Quran. Bahwa orang yang meninggal itu adalah merasakan himpitan bumi, merasakan himpitan tanah yang tidak nyaman karena bekalnya tidak siap. Tapi bekalnya yang siap, tidurnya itu kayak di hotel itu ya. Tinggal menunggu hari kiamat kapan gitu ya. Menunggunya tidak lama. Memperbandingkan hidup di dunia ini 1000 tahun di dunia itu seperti sehari di akhirat gitu ya. Jadi umurnya Nabi itu 63 tahun kalau dikonversikan menurut teman saya ilmu matematika itu usianya hanya 2 jam gitu ya. Jadi di dunia itu 1000 tahun sebanding dengan di akhirat 1 hari. Sementara pahlawan-pahlawan kita, orang tua kita, mungkin simba-simba kita, buyut-buyut kita yang meninggal, ada yang 50 tahun di alam kubur, ada yang 100 tahun, ada yang 500 tahun. Itu masih sangatlah sebentar dan pendek. Sementara kita di dunia ini berapa? 50, 60, 40 tahun, adik-adik kita 10 tahun, 15 tahun, masihlah sedikit. Maka kehidupan yang sebentar ini jangan sampai ditukarkan dengan hal-hal yang tidak baik. Kehidupan di dunia ini jangan sampai ditukarkan dengan akhirat yang jauh lebih panjang. Artinya apa? Kita di dunia yang sebentar ini ya kita beribadah, berbuat baik. Karena dunia mazra'atul akhirah, bahwa dunia ini adalah ladang untuk akhirat, maka nandur yang baik-baik nanti juga akan memetik hasilnya yang baik gitu. Karena usianya kita cuma 2 jam gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kembali lagi kita beribadah di bulan suci Ramadan ini adalah pesta pahala gitu. Jadi pesta pahala, maka orang yang puasa kok hanya santai-santai saja, wah ini emang gitu. Lebih-lebih nanti kalau dapat Lailatul Qadar hanya semalam tok, itu sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dijadikan tahun 83 tahun lebih, 84 tahun kurang gitu. Nah kalau usianya kita 50 tahun, mulai dapat dapat Lailatul Qadarnya itu misalnya 30 tahun, itu berarti dapat 30 kali 84 tahun. Itu banyak sekali itu. Ribuan tahun kita mendapatkan pahala itu. Maka ini jangan sampai disia-siakan. Jangan sampai mengejar Lailatul Qadar itu hanya malam kurang, tapi dari awal ini kita sudah nyegati itu ya. Sudah nyegati, insya Allah pasti dapat. Dan puasanya jangan hanya cuma awal sehari, 2 hari, 3 hari, habis itu sudah hilang gitu. Nanti baru akhir-akhir mulai muncul lagi. Nah ini adalah puasa yang kurang maksimal. Gendang tutup gendang gitu. Jadi carilah kamu bekal untuk akhirat yang sebanyak-banyaknya. Akan tetapi jangan lupa kehidupan di dunia. Jadi kita tidak boleh ibadah tak bekerja atau bekerja saja tapi tidak beribadah. Jadi di dalam Al-Quran ini tadi ada 3 kandungan. Di antaranya adalah yang pertama itu tadi menseimbangkan hidup di dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua adalah kita disuruh untuk berbuat baik. Bagi bima atau kalian malah tersebut nasib bawah itu. Wa aksin kama aksana ilaik, dan berbuat baiklah kamu kepada sesama manusia seperti sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Nah, bulan puasa ini kita berbagi, yaitu ada tarian
dari takmir itu tarian keluarga itu. Kalau orang nggak ngerti ilmunya itu mesti menghindar, Pak. Saya nggak usah ditarik takjilan. Kalau di tempat saya itu yang kaya ya sehari mungkin bisa 2 hari untuk mentakjil, tapi yang ekonominya di bawahnya ada yang sehari 2 orang sampai yang sehari 4 orang, ada yang 4 orang sesuai dengan kemampuan. Itu namanya berbagi. Toh nanti juga dimakan sendiri di masjid, dimakan keluarganya, anaknya itu ya. Seandainya tidak dimakan keluarganya, itu diniati kita sedekah, diniati kita mentakjir, yang pahalanya orang yang memberi takjir itu akan mendapat pahala seperti orang yang puasa yang diberi takjir tadi, tanpa dikurangi dikit pun. Jadi kalau Pak Yus takmir ini misalnya memberi makan 150 porsi, itu pahalanya 150 orang puasa ini dikirim ke Pak Yus semua itu. Tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang yang puasa. Nah, maka ini di tempat saya itu tidak mampu-mampu saja dimampukan supaya mendapat pahala orang yang puasa. Jangan sampai ini mesti masjid tarikan meneh mesti. Di sini ada yang seperti itu ya Bu? Alhamdulillah tidak hadir yang seperti itu ya. Di tempat saya itu ada yang seperti itu karena saya beri kultum, beri tausiah, ya akhirnya hilang suara-suara seperti itu ya. Alhamdulillah hilang. Saya tempat di Sidoarjo itu sudah 20 tahun itu suara-suara seperti itu akhirnya hilang di masjid. Pokoknya tidak henti-hentinya saya sampaikan. Dulu itu adalah Buktitan, sekarang jadi Sidoarjo. Latar belakangnya adalah Sarkem dulu itu, lokalisasi. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada, tapi ada yang buka praktek itu ya, di luar itu ya. Ada 2-3 itu ya, laporannya itu ya. Jadi buka praktek, bukan praktek jual angkringan ya, tapi ini praktek seperti itu gitu. Mudah-mudahan dan orangnya juga kadang sholat kadang ngaji. Mudah-mudahan nanti dia itu meninggal pas ketika sholat atau ngaji. Jadi kita tidak boleh membenci. Tidak boleh membenci orangnya, tapi kita membenci perbuatannya. Di tempat saya itu ada yang sholat 5 waktu jamaah terus, tapi jual minum terus itu. Saya itu kalau saya seperti itu kayaknya nggak bisa, tapi dia kok bisa gitu ya. Jual minum itu sehari habis berapa? 1 atau 2 drink itu ya. Nah, itu labanya lumayan. Termasuk kemarin yang ada orang meninggal itu ya gara-gara minum. Mungkin sini juga ada ya informasinya itu, orang wetan itu ya, 2 orang mahasiswa habis minum boncengan di pinggir kali itu nabrak pohon. Nah yang dibonceng muring-muring itu ya, mukul-mukul akhirnya jatuh, terus udah didudukkan, terus ditusuk gitu. Akhirnya wassalam. Contohnya tidak sama orang Jogja, kalau sama orang Jogja itu nanti ya beda lagi ceritanya gitu. Itu gara-gara mabuk gitu. Kalau orang sana itu kan mabuk itu seperti air putih ya, setiap hari minum. Seperti kita minum air putih setiap hari. Kalau orang sana itu ape itu biasa itu, supaya kuat dan pinter itu ya, berani gitu ya kalau minum. Kalau enggak enak berani. Nah di tempat saya itu pokoknya lengkap mau 5 itu ya, judi, adu pitik, kerengan, mabuk, lokalisasi. Tapi alhamdulillah sekarang itu sudah agak hilang. Termasuk tadarus selama saya 20 tahun baru puasa ini masjidnya penuh. Kira-kira yang tadarus itu bapak ibu dan anak-anak itu hampir 100 gitu ya. Biasanya cuma 20-30 orang, ini naik jadi 100 jamaah tadarus. Dari yang abatan jilid 1, dari yang usia kelas SD sampai yang simba-simba usia 60 itu juga pada tadarus itu. Mudah-mudahan di sini juga lebih baik daripada itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kita dalam yang kedua tadi kita disuruh untuk berbuat baik. Walaupun orang itu berbuat jahat kepada kita, kita tidak boleh balas.
di WA itu ada orang, kamu di WA bola bali kok tidak balas, kenapa? Biar nanti yang balas yang kuasa. Rasulullah itu diganggu dakwanya. Nabi itu dihalangi dakwanya, dilempari, diludahi gitu ya. Tapi Nabi tidak pernah membalas itu. Bahkan yang gemes itu malaikatnya itu ya. Ketika Nabi itu dakwah di Mekah itu ya, dakwah di Mekah itu banyak sekali ancaman, hinaan, cemoohan. Jadi Nabi tersiksa itu. Kalau Pak Yus saja itu mungkin tidak sabar, saya juga nggak sabar itu. Mendingan hijrah. Nabi tidak diperintahkan hijrah, tidak hijrah. Malah malaikat itu yang gemes, wahai Rasulullah, bagaimana orang yang mengganggu dakwahmu itu tak angkatkan gunung Merapi kemudian tak berukan gitu. Kalau Pak Yus mungkin monggo silakan. Kalau saya ya wah dihabisi aja malaikat itu dan modern gitu. Tapi Rasulullah tidak, jangan malaikat. Saya berharap mudah-mudahan kalau orang tuanya nggak sadar, mungkin anaknya kalau nggak sadar, mungkin cucu-cucunya besok itu akan masuk Islam. Dan ternyata akhirnya orang tuanya nggak mau Islam, anak cucunya itu pada masuk Islam. Ini luar biasa sekali. Saya mau ngikutin Nabi itu susah sekali. Kalau ada orang WA yang ngece atau misalnya apa ya ganggu gitu ya, kok pengen balas. Kita naik motor aja itu kalau ada orang bareng, wah gitu mungkin kita mau balas ya. Wah itu dan apa ibaratnya kita mendoakannya tidak baik gitu. Tapi Rasulullah ketika dihina, dicaci maki tidak membalas itu. Jadi malah mendoakan baik. Maka kita juga kalau ada orang yang memusuhi kita, khususnya untuk puasa, kata Rasulullah adalah kalau diajak padu, diajak ngerasani, ini so'imun. Saya jangan diajak ngerasani karena aku baru puasa. Ada yang ngajak padu, kalau Madura itu carok itu ya. Tentang carok misalnya, orang yang mapas mabuk untuk itu kan senangannya ngajak juga gitu. Wah, maaf, saya tidak bisa kelahi, ini lagi puasa, besok habis puasa aja. Jadi caranya ditunda habis puasa, habis itu sudah lupa gitu. Ini hadis Nabi seperti itu gitu. Kalau kita bisa seperti itu luar biasa. Jadi berbuat baiklah kamu kepada sesama manusia sebagaimana Allah itu berbuat baik kepada dirimu. Kandungan yang kedua. Jadi pertama tadi menseimbangkan kehidupan dunia akhirat seimbang. Yang kedua kita disuruh berbuat baik. Lebih-lebih ini di bulan suci Ramadan, mendoakan juga mendoakan yang baik, karena doa kita yang tidak baik itu yang kembali ke kita. Doa kita ke orang tua, doa kita ke teman saudara itu adalah doa baik, itu akan kembali kita. Doa yang jahat jelek nanti juga akan kembali ke diri kita. Maka tidak usah membalas. Kemudian yang ketiga adalah wala tabghil fasad inna waha la yuhibbul mufsidin. Dan janganlah kamu di muka bumi ini membuat kerusakan. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Kerusakannya seperti apa? Kerusakan yang besar adalah peperangan. Ini mau ada isu-isu perang dunia ketiga itu. Yang pemanasannya adalah Israel dengan Palestina. Terus Ukraina dengan Rusia. Terus yang lagi panas Amerika dengan Iran. Oh, itu kira-kira menang mana itu? Menang Indonesia, karena tidak ada musuhnya. Jadi nggak ngerti mana yang perang, yang mana yang menang gitu ya. Itu nanti kalau perang, itu perang antar dua negara. Tapi kedua negara ini sudah ada teman-temannya, ada sekutunya itu. Kalau
Amerika temannya Israel, terus Eropa sebagian itu. Jadi temannya sedikit, tapi ini termasuk negara yang adidaya saat sekarang ini. Nah, kalau itu nanti perang, itu nanti akan memunculkan perang dunia ketiga. Kalau perang dunia ketiga, berarti itu dunia ini kayaknya rusak gitu ya. Tapi itu semuanya di dalam kekuasaannya Allah. Allah kalau tidak berkehendak, bahwa itu mau gontok-gontokan sudah ancam, saling mengancam, ya tidak akan terjadi. Kayak Indonesia ini ya ayam tentrem, adem tentrem karena nggak usah diperangi aja sudah kalah gitu. Kalahnya bagaimana? Hasil alamnya ini sudah dikontrak gitu ya. Saya ada teman kerja di Freeport itu ya. Di sana itu masjidnya itu di kedalaman 1 kilo gitu ya. Ada masjid yang di dalam, kiri kanannya ada emas semua gitu. Itu sudah dikontrak sekitar 120 tahun. Jadi begitu ini hasil dikirim keluar. Begitu ada hasil dikirim keluar. Ada kandungan emas, ada peraknya, ada nikelnya. Jadi Indonesia ini kaya sekali gitu ya. Tapi kekayaannya untuk saat sekarang ini belum bisa dinikmati rakyat Indonesia. Termasuk tol itu ya. Tol itu sekarang kan pakai e-tol itu ya. Seret keluar bayar 50.000. Nanti 50.000 itu langsung kirim ke luar negeri. Tidak di Bank Indonesia itu. Jadi pembangunannya pesat sekali tol itu ya. Tapi dananya itu proyeknya luar negeri juga itu kontrak. Gak tahu kita, anak kita masih menang indah gitu. Jadi ini Indonesia ini tidak usah diperangi lewat senjata, tapi diperangi lewat omong-omong gitu. Omong-omong gitu. Cuma hanya diplomasi. Hasil emasnya nanti sekian ribu ton, boleh tidak tak ambil, kamu tak kasih sekian persen. Maka ini penguasa bisnis dengan rakyat, penguasa bisnis dengan hasil alam, tidak boleh. Oleh karena itu maka ini Allah berfirman mengingatkan kepada kita tidak boleh membuat kerusakan, baik itu peperangan maupun kerusakan kita di Jogja ini ya, kerusakan adanya apa itu misalnya gegengan kelitih gitu ya. Ini juga membuat kerusakan. Yang kemarin pagi di Sleman itu ada perang sarung, di perang sarungnya itu diikat batu kemudian untuk perang di jalan. Alhamdulillah tangkap 11 remaja itu. Dimasukkan sekolah, disekolahkan biar pinter. Ini anak-anak kita kalau nggak kita ajak ke masjid nanti ya akan mudah untuk ikut seperti itu. Yang tetangga saya itu bapak ibunya baik sekali, anaknya juga baik. Gara-gara pergaulan yang tidak benar, maka anaknya ikut kesangkut gitu. Akhirnya harus absen ke Polres gitu. Ini adalah bibit-bibit membuat kerusakan, termasuk yang namanya pekat, penyakit masyarakat gitu. Adanya miras, peredaran miras, kemudian perjudian. Ini adalah penyakit masyarakat yang harus dihindari, dan itu termasuk ya bibit-bibit kerusakan gitu. Kerusakan dari individu dan kemudian nanti akhirnya merembet kepada banyak orang gitu. Jadi minuman itu sangat membahayakan sekali. Kenapa agama itu melarang? Dulu minum mabuk itu boleh dalam agama itu ya. Dari
Asbabun nuzul rentetan ayat itu, pertama itu surat An-Nisa ayat 43, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu mendekati sholat ketika kamu itu mabuk. Jadi ketika sholat itu boleh mabuk. Awalnya itu. Ternyata kok dampak dari orang mabuk itu bacaannya keliru gitu. Salah itu ya bacaannya itu. Kuliah ya kafirun, kata-kata hai orang-orang kafir. A'budu ma ta'budun, aku menyembah apa yang kamu sembah, jadi lanya hilang. Kalau Bapak Ibu tadarus kadang ada wahnya itu nanti saking baterai tidak dibaca wahnya. Nah, sama ini karena mabuk, tidak la a'budu ma ta'budun, tapi langsung a'budu ma ta'budun. Jadi lanya hilang. Nah, dampak dari itu kemudian muncul ayat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 219. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa nafahu min nafihima. Jadi katakanlah Muhammad bahwa minuman keras judi itu ada manfaatnya, tapi mandorotnya lebih besar, maka kemudian tidak boleh. Itu larangan kedua. Larangan ketiga, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fastadibuhu la'allakum tuflihun. Surat Al-Maidah ayat 95. Orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib itu adalah perbuatan dosa, maka jauhilah agar kamu menjadi orang yang beruntung. Jadi ada 3 larangan ya untuk minum minuman keras dan berjudi itu ya. Akhirnya intinya tidak boleh atau dilarang gitu ya. Maka ini jangan sampai keluarga kita, saudara tetangga kita yang terbiasa untuk mabuk-mabukan, atau itu istilahnya adalah pekat. Termasuk kemarin di rumah sakit Kulon Progo itu ada orang yang sedang berkelahi, kemudian akhirnya kena senjata tajam, kemudian sama teman-temannya, premannya itu dibawa ke PKU Kulon Progo gitu. Sampai ke PKU ditangani, kemudian yang mengantarkan itu udut diingatkan satpamnya, tidak diterima, malah satpamnya dipukul. Sampai saat sekarang urusannya masih terus berjalan, tidak selesai. Yang kena itu sekitar, kena kasus itu 11, tapi yang terbukti adalah 7 gitu. Mereka berurusan dengan hukum. Satu adalah karena memukul, kekerasan. Yang kedua karena mabuk gitu ya. Jadi tidak ada untuknya itu. Maka kita kalau mau diajak kelahi, mau diajak tawuran, ya mendingan gak usah. Banyak tidak baiknya, banyak tidak manfaatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi, maka di bulan suci Ramadan ini mari kita manfaatkan, mari kita maksimalkan untuk beribadah. Lebih-lebih ini baru malam yang kelima itu ya. Kita perjalanannya masih jauh dan kita harus banyak-banyak untuk menuntut ilmu. Kita harus banyak-banyak untuk beribadah sehingga bekal untuk menghadap Allah nanti kita bekalnya itu sudah banyak gitu ya. Dan insya Allah kita akan dipanggil Allah termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Husnul khotimah ini adalah dambaan setiap orang gitu. Dambaan setiap orang mesti kalau meninggal itu kepengen yang meninggal baik. Baik itu usia yang masih kecil, anak-anak, remaja, usia yang agak dewasa, bahkan usia yang tua, semuanya berdoa agar menjadi mati yang husnul khotimah. Karena husnul khotimah itu adalah orang yang meninggal, sering saya sampaikan,
diberi jabatan presiden, menteri atau bupati atau camat atau raja itu ya tidak akan mau. Kalau diberi pangkat jabatan itu nanti belum tentu mati dalam keadaan baik gitu. Maka mendingan sudah mati ya husnul khotimah, nggak usah dibangkitkan lagi gitu. Karena ini meninggal yang sangat susah gitu ya. Meninggal yang sangat susah. Oleh karena itu sekali lagi mari kita maksimalkan kita yang oleh Allah diketemukan bulan Ramadan. Lebih-lebih ini adalah di awal kita iman mubadir, kalau tidak dimanfaatkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih kurang 14 menit. Ya, ini dibuka untuk tanya jawab. Kalau nanti bisa saya jawab, kalau nggak bisa ya PR. Ya, terima kasih, monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berkaitan dengan kematian tadi, bahwasanya sering saya orang itu sakit, dibacakan doa yang, nah ini termasuk bagaimana itu Pak Oteknya Pak? Itu satu. Yang kedua, ini ada takbir itu anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama, bagaimana orang yang meninggal, mau nazar, mau meninggal itu dibacakan surat Yasin. Jadi mau dibacakan surat Yasin, Al-Fatihah, An-Nas, Ikhlas, Al-Baqarah, Maryam, Luqman, pokoknya semuanya itu dibacakan boleh-boleh saja. Yang tidak boleh adalah seolah-olah ada suatu tuntunan bahwa kalau orang mau meninggal itu dibacakan harus surat Yasin. Saya belum menemukan dasarnya. Jadi semuanya surat sama. Mau Al-Fatihah 10 kali, 1000 kali boleh. Mau Al-Ikhlas, mau An-Nas, mau Al-Kausar boleh dibacakan. Karena orang yang mau meninggal itu adalah butuh suatu masukan, suara-suara yang baik. Jangan sampai mau meninggal kok ribut masalah warisan. Bukan mau meninggal, misalnya sakit-sakitan mati enggak, meninggal enggak, sembuh juga enggak. Jadi akan-akan meminta sesuatu yang kalau sembuh ya segera sembuh, kalau meninggal ya segera meninggal. Kemudian nah itu sarannya itu dikatakan surat Yasin itu Pak. Iya, ya. Makanya tidak boleh mengkhususkan suatu ayat atau surat untuk keperluan hal-hal seperti itu. Jadi dari Nabi saya belum menemukan dasarnya. Tapi kalau ada orang yang mengatakan itu ada dasarnya, ya monggo. Tapi saya termasuk yang tidak ikut. Dan saya pernah, bahkan tidak pernah ya, sering ada yang Pak Ustadz, orang tua saya, keluarga saya, adik saya ini didoakan. Ya tak doakan. Nah doanya tadi itu ya isinya ya ada ayat kursi, ada Al-Fatihah, ada An-Nas, Al-Falaq, ada Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas gitu. Nah, dengan ayat-ayat itu harapan kita adalah dia itu mendengarkan kalau memang itu Allah nanti memberikan kesembuhan ya itu yang diharapkan. Seandainya nanti Allah itu memberikan
yang paling terakhir adalah meninggal ya dengan harapan mudah-mudahan husnul khotimah. Jadi kita sah-sah saja, boleh-boleh saja mendoakan, tapi tidak harus mengkhususkan satu surat atau ayat itu. Semuanya boleh. Jadi tidak ada pengkhususan. Karena ya saya belum ada dasarnya. Yang ada dasarnya kuat itu adalah setiap malam Jumat disunahkan membaca surat Al-Kahfi. Jadi tidak surat Yasin. Surat Al-Kahfi malah ada dasarnya. Ini untuk pengetahuan kita. Kalau mereka itu mau adakan dan ada dasarnya, monggo silakan. Kalau tidak ada, kita nanti terjebak kepada mengada-ada. Mengada-ada itu nanti dalam bahasa Arabnya adalah bid'ah. Tidak ada tuntunannya kok kita mensyariatkan, mentuntunkan. Nabi tidak mengajarkan, misalnya ngaji 3 hari, 4 hari, 10 hari, 100 hari. Itu juga dasarnya saya belum menemukan. Yang namanya ngaji itu ya tiap hari. Gak usah pakai 4 hari, 10 hari, 100 hari. Setahu saya. Dan pernah saya ngisi, itu ada yang protes, tapi protesnya tidak langsung, tapi lewat takbirnya. Jadi ada unen-unen gitu ya. Saben malam Jumat Ali kubur balinan oma ini. Nah itu namanya syair unen-unen. Itu tidak ada dalam hadisnya. Dan Nabi tidak pernah mengajarkan. Nah saya seperti itu, kemudian saya datang lagi itu, Pak Ustadz kemarin ada jamaah yang komplain kok nyindir-nyindir itu ya. Ya saya bukan nyindir, tidak ada gitu. Nanti kalau kita tidak nyampaikan ya salah. Nah, nanti saya sampai nyampaikan di sini, setelah nyampaikan di sini kemudian Pak Yus, Pak kemarin juga ada yang komplain itu, masa kok nggak boleh gitu kan? Ya kalau ada dasarnya ya monggo, kalau enggak ya nggak usah gitu. Jadi media sosial itu orang yang jelek-jelek saja itu diviralkan, didakwakan. Nah kita yang baik ini harus didakwakan. Mabuk nggak boleh, judi nggak boleh, ya harus terserah. Termasuk kejadian yang di Kulon Progo tadi itu. Jadi seluruh kokam Muhammadiyah khususnya, yaitu harus diusut tuntas orang yang kena kasus seperti itu. Termasuk peredaran narkoba, peredaran mabuk-mabukan itu dilarang. Kalau di tempat saya tadi ada yang jamaah 5 waktu kemudian dia masih jual itu, saya mau ingatkan nanti terus saya ditakoni, Pak Ustadz kalau saya ini dilarang, oke lah, tapi saya kerjanya apa Ustadz? Nah saya tidak bisa jawab. Makanya alhamdulillah dia bisa ke masjid daripada cuma jualan dok mabukan dan ke masjid. Masih lumayan itu. Daripada ya mestinya ya kalau sudah ke masjid ya tidak bisa jualan, terus nanti kerjaannya apa? Termasuk orang yang praktek-praktek di lokalisasi tadi, Mbak, berhenti libur Mbak. Oh itu Pak, saya nanti mau kerja apa? Kalau ini saya mandek gitu, ya saya tidak bisa jawab gitu. Ya tak biarkan aja itu. Yang penting dia ngajinya jalan, sholatnya jalan, ya alhamdulillah itu nanti Allah yang akan memperbaiki. Itu yang pertama ya Pak. Yang kedua adalah bagaimana orang yang memberi takjil niatnya adalah orang yang puasa, ternyata yang menikmati itu kok tidak puasa itu. Nah, ini memang termasuk di tempat saya juga seperti itu, yang ibu-ibu, bapak-bapak dimintai itu, Pak, ini kalau saya dimintai untuk yang puasa saya mau, tapi kalau untuk yang anak-anak nggak puasa saya nggak mau. Ada yang seperti itu Pak. Saya jawabnya gini aja. Niatnya kita adalah memberi buka 150 porsi orang yang puasa. Nah ternyata yang 100 itu puasa, yang 50 tidak puasa. Jadi artinya kita sudah memberi sedekah. Nah itu nanti yang mencatat Allah, kita tidak ngerti itu. Mungkin Ustadz lain nanti yang jawabnya seperti apa, ya monggo. Kalau saya jawabannya ya
nggak ngerti. Ngertinya saya pokoknya niat kita, niat itu sudah dicatat. Nanti dilakukan itu mendapat pahala 2 lipat. Kalau orang berniat jahat, nanti malam saya akan maling gitu ya, sama malaikat tidak dicatat. Kalau saya baru maling, baru dicatat 1 gitu. Berarti niatnya kita baik itu saja. Niat terawih 1 bulan, niat puasa 1 bulan, niat tadarus 1 bulan, raketan nanti ada bolong 10 hari misalnya. Tapi kan sudah dapat niatnya itu, aman gitu. Jadi Allah itu akan mencatat niat kita. Kalau sudah diniati 150 porsi, ya insya Allah kita sudah dicatat pahala 150 porsi. Dalam prakteknya nanti raketan kok yang makan, yang puasa itu 100 porsi, yang 50 enggak, ya itu diserahkan Allah gitu, yang akan memberikan pahala lebih bijak. Karena ilmu tafsir itu hanya ilmu kira-kira menduga kira-kira tafsiran seperti ini sudah sesuai yang dikarepno Allah enggak. Itu juga hanya kira-kira gitu. Maka enggak boleh saya tafsirkan seperti ini paling benar, mereka yang tafsirkan itu wah itu salah itu. Enggak boleh gitu. Karena ini kita menerjemahkan karepnya Allah, karepnya Nabi. Termasuk masalah penentuan 1 Ramadan itu juga kira-kira itu. Jangan sampai menganggap yang sekarang ini hari keempat yang benar, yang hari ketiga salah, atau yang ketiga itu salah, yang keempat itu benar, tidak boleh gitu. Itu nanti Allah yang akan mencatat gitu. Jadi kita tidak boleh sombong, tidak boleh yang paling benar, tidak boleh yang paling ngerti, paling tahu, tidak boleh. Jadi yang jelas apa yang saya sampaikan tadi ya itu berdasarkan dalil. Kemudian kalau ada orang yang wah itu pasti mendapat pahala 150 padahal yang makan cuma 100, itu logikanya dari mana misalnya? Itu monggo dipertanggungjawabkan masing-masing dari yang dijawab. Barangkali itu oke, monggo masih ada berapa menit? 2 menit. Iya. Jadi ini masalah menghadiahkan. Kalau sama orang tua itu nggak usah dihadiahkan aja, itu otomatis oleh malaikat itu sudah dicatat bahwa ini anakku, anak yang soleh solehah mendoakan orang tua, itu ya sudah otomatis sampai. Sudah otomatis sampai. Lebih-lebih kalau ini dihadiahkan, diniatkan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa dihadiahkan. Nah ya, berarti kan menghadiahkan. Ya boleh-boleh saja. Dasarnya apa? Ya ini adalah balasan bagi anak yang soleh-solehah mendoakan itu. Tapi kalau orang meninggal nanti kan mengkhususkan, kita tidak ada dasarnya. Itu termasuk mengkultuskan surat, mengkultuskan ayat apa? Kalau yang orang meninggal ini tadi Yasin, itu niatnya dia apa? Kalau ini tadi kan anak itu jelas, otomatis. Mau Al-Baqarah, mau Yasin, mau Surat Al-Qur'an, mau Surat Yusuf, Maryam, boleh-boleh saja. Boleh, tidak apa-apa. Ya, insya Allah bisa lagi hadir. Yang demikianlah mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.